Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, tentu kita menyadari tidak untuk sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Karena dunia itu pastinya nanti akan fana. Tidak hanya sibuk dengan profesi apalagi jabatan-jabatan, karena dengan jabatan itu nanti pasti akan kita tinggalkan. Dengan menu-menu makan yang selalu berganti-ganti, karena makanan itu pasti nanti akhirnya akan menjadi kotoran. Pakaian juga demikian, pada akhirnya nanti akan menjadi usang. Kendaraan yang barangkali ada yang biasa, ada yang mewah, yang pasti nanti akan menjadi barang rongsokan. Kita juga tidak diciptakan oleh Allah sibuk dengan rumah kita, karena yang pasti belum ada orang meninggal itu membawa rumahnya ke dalam kuburan. Yang pasti kita ini hidup hanya sementara, dan yang sementara ini kita diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk bermaksiat kepadanya. Itulah barangkali pesan yang paling istimewa khotib kepada dirinya dan tentu kepada para jamaah sekalian. Karena itu senyampang kita berada di dalam bulan Rajab, bulan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu khutbah beliau di dalam bulan Rajab, syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Tudha'afu fihil hasanat. Di dalam bulan Rajab ini amalan-amalan kebaikan akan ditingkatkan pahalanya. Wa tustajabu fihi da'awat. Orang yang mau berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Wa yufarraju anil kurbat. Apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, Allah akan mencarikan solusinya. La yuraddu fihi lil mu'minina da'watun. Orang mukmin yang berdoa itu tidak akan tertolak. Karena itu mari kita manfaatkan. Kata beliau, faman iktasaba fi khairan dzu'ifa lahu fi. Siapa yang mau beramal kebaikan di dalam bulan Rajab itu, dzu'ifa lahu fihi, pahalanya akan ditingkatkan, adha'afan mudha'afatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat dawuh daripada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa Allah merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Hobba Allahu salasan fi salasin. Yang pertama kata beliau, hobba aridhahu fi ta'atihi. Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan. Fala tahkiru syai'an bi ta'atihi. Jangan kita menganggap enteng terhadap barangkali amal-amal yang kelihatannya sepele, hanya sunnah. Fala alla ridhahu fihi. Jangan-jangan di situ Allah ridho terhadap apa yang sunnah itu. Karena itu marilah kita manfaatkan bulan Rajab ini, minimal pertama kita berdoa. Seperti yang tadi di dalam khutbahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demikian kata Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan juga ad-du'a silahul mu'min
wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjatanya orang beriman dan tiangnya agama. Serta doa kita itu akan menyinari bumi dan langit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu kita semua sudah hafal doa ini. Kelihatannya remeh-temeh, tapi ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita kaitkan dengan kemuliaan bulan Rajab sebagaimana pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Doa yang populer itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang mengkritisi hadis-hadis ini lemah misalnya. Kita tentu terhadap hal-hal yang sunnah ini masih ada peluang untuk meyakini, karena misalnya Imam Nuruddin Al-Haytami beliau mengatakan hadza isnaduhu hasan. Sanad dari hadis ini adalah baik, artinya bisa kita jadikan pedoman. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bulan Rajab ini kita perlu memperbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti redaksi daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi ada di dalam satu riwayat yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang saya tahu di sini sudah diamalkan di masjid ini. Nah, terutama di bulan Rajab, mari kita kuatkan lagi untuk membaca istighfar ini di pagi hari dan di siang hari. Minimal 3 kali kata Imam Syekh Abdul Hamid Mahmud Al-Qudsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita perlu beristighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar? Rasulullah Muhammad SAW di dalam salah satu sabda beliau, wa man qalaha minan nahari muqinan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan yakin, famata mi yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ketika dia membacanya di siang hari sampai kemudian tidak menangi malam meninggal, maka orang ini husnul khotimah. Wa man qalaha minal laili fahuwa muqinun biha, barang siapa yang membacanya di malam hari sampai dia tidak menangi pagi, maka fahuwa min ahlil jannah, dia adalah ahli surga, artinya matinya husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sepertinya amaliyah yang kita anggap sepele, tetapi ketika kita kaitkan dengan dawuh Sayyidina Ali tadi, insya Allah jangan-jangan nanti di situ ada ridho Allah. Nah, ketika Allah ridho dengan amalan itu, maka tempat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak riwayat, misalnya satu waktu ada seorang pelacur menemui seekor anjing. Anjing itu sedang kehausan. Maka kemudian rasa iba dari seorang pelacur ini, ambillah sepatunya dan dia ambilkan air di dalam sumur, diminumkan kepada seekor anjing ini. Allah ridho dengan amaliyah ini. Walaupun pelacur, fasik dia, tapi Allah ridho, maka dia ahli surga. Ini sebuah riwayat yang sahih. Karena itu ulama kita mengajarkan ketika kita selesai berzikir, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Tuhanku, engkau adalah yang saya tuju dan ridhomulah yang aku cari. Demikianlah barangkali sebagai renungan khutbah siang hari ini, mudah-mudahan menjadi amaliyah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.